Halo semua, kembali bersama saya Michael, mahasiswa program studi statistika Universitas Terbuka UPD JJ Pontianak dengan NIM 05294998. Pada video laporan untuk tugas praktikum 2 ini, saya akan memaparkan penyelesaian lengkap dari serangkaian uji statistik inferensial dan pengolahan data menggunakan SPSS. Secara garis besar, video ini akan dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu bagian pertama adalah penyelesaian teoritis pada distribusi sampling, di mana kita akan menghitung probabilitas Z pada distribusi normal, kemudian menentukan nilai kritis T table pada titik tertentu, lalu menentukan nilai kritis F table berdasarkan derajat bebasnya. Kemudian pada bagian kedua kita akan mengaplikasikan teori-teori tersebut ke dalam studi kasus nyata ya, menggunakan data kemiskinan BPS yang sama pada praktikum sebelumnya. Di sini saya akan mendemonstrasikan langsung di software SPSS untuk melakukan dua pengujian khusus. Yang pertama merupakan pengujian sample t-test, yaitu untuk membandingkan rata-rata jumlah penduduk miskin. Kemudian one way ANOVA untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan secara serentak di antara empat kelompok, sektor, wilayah, dan waktu. Untuk semua langkah mulai dari perhitungan manual hingga interpretasi output nilai signifikansi di SPSS akan saya bahas secara tuntas. Mari kita mulai dari segmen yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu perhitungan teoritis distribusi sampling. Di sini saya akan mendemonstrasikan perhitungan manual menggunakan Microsoft Word. Untuk soal 1A, kita diminta untuk mencari nilai probabilitas dari suatu variabel acak berdistribusi normal. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah nilai variabel acak tersebut terlebih dahulu, lalu lakukan perhitungan. Berikut perhitungannya. Karena kita sudah mendapatkan rentang untuk nilai Z-nya, maka selanjutnya kita tinggal mencari nilai probabilitas kumulatif di dalam tabel Z standar. Caranya mudah, tinggal kita lihat saja langsung di tabel Z standarnya. Sebelumnya saya tulis dulu biar tidak lupa nantinya. Nilai yang harus kita cari di sini adalah 1,6 minus 1,67, yaitu di sini 1 0 1 2 3 4 5 6 7. Maka ini angka 0,0475 inilah yang akan kita gunakan. Kita tuliskan. Wah, kelebihan 1, maaf. Nah, untuk batas atasnya jangan lupa kita harus menambahkan 0,5 karena tabel yang akan kita gunakan dimulai dari 0,5 sampai tak terhingga. Maka angka yang akan kita pakai adalah 0,2486. Sama dengan 0,7486. Jadi peluang totalnya kurangi batas bawahnya sekitar 0,7 H7 0 11 ya, atau sekitar 70,11%. Oke, karena bagian pertama untuk 1A sudah selesai, kita langsung lanjutkan saja ke bagian keduanya. Jika teman-teman menemukan soal dengan penulisan seperti ini, itu artinya yang dicari adalah P mulai dari min 3 kurang dari X atau X lebih dari 3.
Selanjutnya kita tinggal lihat tabel. Tapi kita tuliskan dulu biar kita tidak lupa. Dan biar lebih rapi. Berarti kita tinggal cari Z-score untuk min 3. Min 3 Z-score-nya 0,0013. Langsung kita tuliskan. Perhatikan tanda ini. Biasanya banyak yang terjebak di sini. Jika teman-teman menemukan tanda seperti ini artinya sama saja dengan 1 dikurangi P peluang dari Z kurang dari min 1. Sama dengan 1 dikurang, kita tinggal cari peluang Z untuk min 1. Peluang Z untuk min 1 pun itu adalah 0,1587. Karena peluangnya tadi disebutkan P min 3 kurang dari X atau X lebih dari 3, maka rentangnya bukan lagi dikurang seperti pada bagian sebelumnya. Di sini rentangnya harus kita tambahkan. 8426 atau 84,26%. Tandai dengan hijau biar lebih rapi. Karena soal 1A sudah selesai, kita langsung lanjut ke soal 1B. Pada soal 1B ini, kita diminta untuk mencari nilai T-tabel. Yang pertama, kita langsung buka saja T-tabelnya. Yang pertama adalah nilai T dengan tingkat signifikansi 0,1 dan derajat kebebasan 20. Terlihat bahwa kita cari dulu. Tingkat signifikansi 0,1 ini maksudnya adalah 10%. Derajat kebebasan 20. Kita gunakan di sebelah sini. Maka kita gunakan 1,725. Ini dia nilai T kritisnya. Kita lanjut yang kedua, yaitu nilai T dengan tingkat signifikansi 0,01% dan derajat kebebasan 10. 0,01 artinya cuma 1%, derajat kebebasannya 10. Ini berarti yang kita pakai nilai T kritisnya adalah 3,169. Gampang bukan? Oleh karena itu kita langsung lanjutkan saja ke soal 1C, mencari nilai F-tabel. Pertama, kita diminta untuk mencari F dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu 5%. Ini sudah sesuai 5%. Dengan derajat pembilang 2 berarti ini. Dan derajat penyebut 25 berarti 25 2. Artinya nilai F kritisnya, F tabelnya adalah 3,39. Kedua, kita diminta mencari F dengan F tabel dengan tingkat signifikansi 0,01. Artinya hanya 1% saja tingkat signifikansinya. Derajat pembilangnya 5, berarti ini. Kemudian derajat penyebutnya 30. Jadi nilai F kritisnya sebesar 3,7. Baik, dengan ditemukannya seluruh nilai kritis teoritis tadi, maka pengerjaan untuk soal nomor 1 sudah selesai dengan lengkap. Tanpa menunggu lama, mari kita langsung beralih ke soal nomor 2. Untuk melakukan simulasi pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya datanya sudah saya masukkan ke dalam SPSS. Dengan demikian kita bisa langsung olah datanya. Adapun data ini juga data yang sama persis dengan data yang kita pakai untuk tugas praktikum 1 kemarin. Cara untuk melakukan pirate p-test sangat mudah, yaitu buka analyze, confirming, lalu pirate sample p-test. Kita masukkan apa yang dicari, yaitu semester
satu 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 dua oh satu dua dengan dua. Setelah itu kita tekan OK. Kita gulir sampai tabel terbawah, lalu kita cari nilai T-nya. Lihat ini. Adapun nilai T tabel untuk derajat kebebasan kita ya berapa tadi? 37. Itu kita lihat lagi di mana? 37. Nah, teman-teman jika menemukan kasus seperti ini, teman-teman jangan takut. Di sini tidak ditulis derajat kebebasan khusus 37. Tapi ada 36 dan 38. Teman-teman pakai saja jalur tengahnya yaitu 2,026. Jadi kita anggap nilai T kritis kita ada di 2,026. Jadi hasilnya untuk kasus 1 terlihat bahwa nilai T hitung masih di bawah T tabel yaitu sebesar 1,793. Artinya rata-rata sama, tidak ada perbedaan yang signifikan. Kasus kedua berbeda dari yang lain. Lihat T-nya T hitungnya berada di angka yang cukup tinggi yaitu 3,272. Ini berada jauh juga di atas T tabel karena selisih 1. Ini artinya adanya perbedaan rata-rata yang signifikan secara statistik. Kemudian kita lihat yang ketiga, memiliki T hitung sebesar 0,507. Nilai ini sangat jauh dari T tabel. Dengan demikian rata-ratanya bisa kita anggap sama. Kasus keempat pun sama, memiliki T hitung yang jauh dari T tabel yaitu sebesar minus 0,381. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan datanya sangat kecil dan dianggap tidak signifikan. Jika teman-teman merasa proses ini cukup repot, di mana kita masih harus membuka tabel T secara manual, dan kita harus bolak-balik dari data tabel yang kemudian ke data tabel T-table itu sendiri, teman-teman juga bisa menggunakan nilai pada kolom seek to tail ini, yang sudah disediakan oleh SPSS-nya. Dengan ini kita bisa dengan mudah mencari tahu apakah rata-ratanya sama atau berbeda. Aturan mainnya sangat sederhana. Dan kita cukup membandingkan nilai sig tersebut dengan taraf signifikansi kita yaitu 0,05. Jika nilai sig di bawah 0,05 maka keputusannya adalah tolak hipotesis 0, yang artinya terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan di antara kedua variabel. Sebaliknya, jika kita mendapatkan nilai sig di atas 0,05, maka keputusannya adalah gagal tolak hipotesis 0 atau kita terima hipotesis 0-nya. Yang artinya tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan. Sebagai contoh, pada pasangan data yang menghasilkan T hitung sebesar 3,272, kita melihat dia mendapatkan nilai sig yang jauh di bawah 0,05 yaitu 0,002. Hal ini secara instan mengkonfirmasi bahwa rata-rata jumlah penduduk miskin pada kelompok tersebut memang mengalami perubahan yang nyata pada semester 1 dan semester 2. Setelah menyelesaikan uji Paired Sample T-Test, sekarang kita beralih ke pengujian one way ANOVA untuk membandingkan rata-rata dari 4 kelompok variabel sekaligus. Kita tutup dulu. Namun sebelum kita bisa menjalankan menunya, kita harus mengubah struktur data ini terlebih dahulu dari bentuk horizontal menjadi bentuk vertikal. Di SPSS, proses ini disebut sebagai restruktur data. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita masuk ke data, kemudian restruktur. Pilih restruktur selected variable into cases. Next, pilih one. Next, lalu masukkan D1, D2, K1, K2 ke dalam. Jangan lupa masukkan ke nama provinsi ke fixed variable. Lalu nama target variable di sini kita ubah menjadi miskin. Kita tekan next, pilih one, ubah indeks variable menjadi
semester. Next, dan finish. Dapat dilihat datanya sekarang sudah berubah menjadi bentuk vertikal. Langkah selanjutnya kita tinggal lakukan uji one way ANOVA. Tapi sebelum kita melakukan uji one way ANOVA, ada satu step yang saya selalu lakukan, yaitu kita pindah ke variable view, kemudian kita pilih values di semester, kita beri pada bagian value ini kita beri label untuk masing-masing nomor 1 sampai 4 mengikuti kode kota S1, kota S2 dan seterusnya. Setelah kita melakukan langkah-langkah tadi, barulah kita masuk ke dalam uji one way ANOVA. Caranya kurang lebih seperti uji pirate test tadi. Kita masuk ke compare means, kemudian pilih one way ANOVA. Data penduduk miskin tadi kita masukkan ke dependent list, sedangkan semester kita masukkan ke dalam faktor. Setelah itu kita tekan OK. Maka tabel ANOVA-nya akan langsung muncul. Dari tabel output ini kita peroleh nilai F hitung sebesar 0,048. Langkah selanjutnya adalah membandingkan angka ini dengan F tabel, yaitu tabel tadi, tabel yang kita gunakan pada nomor 1 tadi. Untuk mencarinya kita menggunakan derajat bebas pembilang, yaitu sebesar 3, yang ini. Dan derajat bebas penjemput, yaitu sebesar 148. Kita gunakan tingkat signifikansi 5% karena ini yang paling banyak digunakan. Terus 48. Sama kasusnya seperti yang tadi, tidak ada nilai spesifiknya yang menunjukkan di 148. Tapi teman-teman jangan panik, kita gunakan saja angka yang terdekat lalu kita cari nilai tengah antara nilai 150 dan 120 ini. Ya kira-kira 2,67 lah. Berarti kita gunakan 2,67 sebagai nilai kritis kita. Nilai F hitung kita ternyata hanya sebesar 0,048. Berada jauh di bawah nilai F tabel, yaitu sebesar 2,67. Berarti dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa semua rata-rata adalah sama. Sekian video laporan praktikum dari saya. Semoga pemaparan materi demonstrasi di SPSS tadi dan cara kita membaca tabel Z, tabel T, dan tabel F bisa bermanfaat. Khususnya bagi teman-teman yang selama ini masih sering kesulitan dalam menentukan nilai F hitung, membaca derajat bebas dalam tabel, ataupun melakukan restruktur data. Atas perhatian dari dosen tutor, serta teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.